Sobat Bincang Energi, kali ini kembali di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini bersama dengan saya Rahel di sini. Dan kali ini saya juga ditemenin sama teman saya. Halo Sobat Bincang Energi, saya Heri dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi dari tanggal 13 Desember hingga 27 Desember 2021. Iya bener banget nih Heri, jadi kita bakal bahas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Jadi yuk simak informasi yang bakal kita bahas. Berita pertama datang dari PT PLN yang mengoperasikan saluran udara ketegangan tinggi 150 kV Andulu Kasiput dan gardu induk 150 kV Kasiput yang bisa mengoptimalkan pembangkit energi bersih dan membantu pemerintah dalam mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060. General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi, Delvier Anis menyampaikan bahwa pengoperasian kedua infrastruktur ini dengan keberhasilan dalam pemberian tegangan pertama atau energize melalui unit pelaksana proyek Sulawesi Tenggara. Penggunaan produk dalam negeri pada pembangunan SUTT 150 kV Andulu Kasiput dan gardu induk 150 kV Kasiput mencapai 72% melebihi nilai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, sementara itu, infrastruktur SUTT 150 kV Andulu Kasiput yang memiliki lintasan sepanjang 122,7 km sirkuit atau KMS ditopang dengan tower sebanyak 184 tip dan gardu induk 150 kV. Nah, akan menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga diesel yang berkapasitas 7.000 kVA yang terletak di Kabupaten Bombana. Nah, infrastruktur kelistrikan tersebut akan mengalirkan listrik dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan yang terdapat di Sulawesi, seperti PLTA Poso yang memiliki kapasitas 515 MW atau PLTA Malaya yang berkapasitas 2 kali 45 MW. Infrastruktur SUTT 150 kV Andulu Kasiput dan gardu induk 150 kV Kasiput akan mendukung salah satu program transformasi PLN yang masuk dalam pilar green dan mempercepat program netralitas karbon pemerintah Indonesia pada 2060. Sebelumnya, beberapa kecamatan di Kabupaten Bombana masih isolated menggunakan PLTD Ladumpi sebagai sumber pembangkit listrik. Dengan adanya kedua infrastruktur ini, maka Kabupaten Bombana sudah tersambung ke dalam sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan dan keandalan sistem kelistrikan di Kabupaten Bombana akan lebih handal dari sebelumnya, sehingga dapat mendorong investasi di Sulawesi Tenggara terkhususnya di Kabupaten Bombana. Selanjutnya nih Heri, ada berita mengenai program B30 di tahun 2021. Dikutip dari website Kementerian SDM, implementasi pelaksanaan program mandatori pencampuran BBM jenis biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 30% atau B30 sepanjang tahun 2021 berpotensi memberikan penghematan devisa negara hingga 4,54 miliar US dollar atau sekitar 64,92 triliun rupiah. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian SDM, Suryaningsih, menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dalam menyalurkan BBM jenis biodiesel semakin membaik dengan persentase sebesar 94,17% terhadap total penyaluran minyak solar. Sementara persentase pemanfaatan BBM jenis biodiesel sebesar 97,89% dari total alokasi yang ditetapkan sebanyak 9,21 juta kiloliter. Selain itu, penyaluran minyak solar B0 non-relaksasi diharapkan dapat diminimalkan di tahun 2022 agar tidak menimbulkan potensi sanksi denda administratif kepada BU-BBN. Nah, di samping itu, pelaksanaan B30 di tahun-tahun mendatang dapat berjalan lancar dan persentase pemanfaatan serta penyaluran B30 semakin meningkat. Pada tahun 2022, telah ditetapkan dalam Kepmen SDM sebanyak 18 BU-BBN yang mendapatkan alokasi BBM jenis biodiesel dengan total alokasi sebesar 10.151 juta kiloliter. Mandatori B30 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2012, telah diatur pentahapan mandatori pencampuran BBM jenis biodiesel ke dalam BBM jenis minyak solar yang wajib dilaksanakan oleh BU-BBN. Untuk mendukung agar implementasi pencampuran BBM jenis biodiesel ke dalam BBM jenis minyak solar dapat berjalan sesuai dengan mandatori yang ditetapkan, sejak September 2018 sesuai dengan Permen SDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan BBM jenis biodiesel dalam rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dilakukan perluasan pemberian insentif pembiayaan BPDPKS yang semula hanya untuk BBM jenis minyak solar tertentu menjadi untuk semua jenis minyak solar yang dicampur dengan BBM jenis biodiesel.
Baik, selanjutnya ada berita yang dikutip dari website resmi Kementerian SDM RI yang mempublikasikan bahwa komitmen perusahaan tambang terhadap dekarbonisasi terus didorong oleh pemerintah guna mencapai target penurunan emisi menuju net zero emission pada tahun 2060. Salah satu contoh upaya penurunan emisi gas rumah kaca ini juga telah dilakukan anggota Holding Mining Industry Indonesia atau MINID yang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum Persero, dan PT Timah Tbk. Sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Direktur Hubungan Kelembagaan MINID, Dhani Amrul Ihdan, MINID berkomitmen mencapai target penurunan emisi dari sektor energi dan industrial process and product uses sebesar 15,8% pada tahun 2030. Dhani melanjutkan bahwa peralihan bahan bakar dari marine fuel oil ke LNG juga akan diinisiasi oleh PT Antam Tbk dan PT Timah Tbk. Total pengurangan diperkirakan sebanyak 121.700 ton CO2 ekuivalen per tahunnya. Nah, sementara itu, carbon offset yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca secara total sebesar 470.807 ton CO2 ekuivalen per tahunnya. Nah, program lainnya yakni pengembangan fasilitas penanganan batubara stasiun pemuatan kereta api PT Bukit Asam Tbk yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 21.000 ton CO2 ekuivalen per tahun dan implementasi bus listrik yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 100 ton CO2 ekuivalen per tahun. Sedangkan di PT Inalum dilakukan pengembangan CPC dan unit kilang alumina yang berdekatan dengan perusahaan. Upaya ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 8.011 ton CO2 ekuivalen per tahun, termasuk menjejaki peluang step out dengan mendorong pengembangan desain baru pot reduction untuk meningkatkan efisiensi saat ini yang juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 12.873 ton CO2 ekuivalen per tahun. Nah, selain inisiatif di atas atau sebelumnya, inisiasi penggunaan energi baru terbarukan yaitu solar PV untuk listrik saat ini sedang dikembangkan oleh grup MINID. Grup MINID juga sedang menjajaki elektrifikasi, CCUS, dan penambangan litium karbonat tingkat baterai untuk mendukung kendaraan listrik. Wah, keren banget ya. Sudah banyak perusahaan tambang yang berinisiatif untuk mengurangi emisi dengan berbagai programnya. Nah, berita selanjutnya juga datang dari katadata.co.id terkait penerimaan pajak industri hulu migas tahun ini, yaitu sebesar 69,2 triliun atau sekitar 106% dari target sekitar 64,7 triliun rupiah. SKK Migas menyampaikan kontribusi pajak di sektor hulu migas termasuk jasa penunjang saat ini realisasinya yakni sebesar 69,16 triliun. Angka tersebut mencapai 106% dari target sebesar 64,7 triliun rupiah. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Arinto Pudiantoro menyampaikan bahwa pelampauan target setoran pajak hulu migas ke negara menunjukkan bahwa industri hulu migas terus memberikan kontribusi penting dan turut serta menopang pembangunan. Wah, menarik banget ya Rana. Sektor hulu migas masih menjadi andalan negara, termasuk di dalamnya adalah pajak. Semoga industri hulu migas ini dapat terus berkontribusi pada pembangunan bangsa. Nah, lalu berita yang terakhir juga tak kalah menarik nih Heri, yaitu berita mengenai program BBM satu harga di daerah 3T. Dikutip dari website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pembangunan penyalur bahan bakar minyak pada program BBM satu harga di daerah 3T di seluruh Indonesia yang dilaksanakan Kementerian SDM tahun ini melebihi target yang sudah ditetapkan. Sebanyak 78 penyalur atau sekitar 102% berhasil dibangun dari target 76 penyalur. Kebijakan BBM satu harga merupakan program pemerintah agar masyarakat di daerah 3T di luar Jawa dapat menikmati harga BBM yang sama dengan di Pulau Jawa. Adapun roadmap pembangunan penyalur BBM satu harga sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu terbangunnya 583 penyalur BBM satu harga. Sesuai dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 36 Tahun 2016 mengenai pengawalan program BBM satu harga oleh BPH Migas sejak tahun 2017, BPH Migas secara konsisten mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM satu harga agar target tersebut dapat tercapai. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, capaian program BBM satu harga adalah sebanyak 253 penyalur. Adapun target tahun 2021 adalah 76 penyalur. Untuk pembangunan tahun 2021, pada tanggal 9 Juni 2021 telah dilaksanakan peresmian secara serentak sebanyak 27 penyalur BBM satu harga yang dilaksanakan di TBBM Pontianak, Kalimantan Barat.
Kemudian pada tanggal 16 September 2021 telah dilaksanakan peresmian secara serentak sebanyak 17 penyalur BBM satu harga yang dilaksanakan di Lombok Tengah oleh Menteri ESDM. Pada minggu ketiga Desember juga telah dilaksanakan peresmian sebanyak 21 penyalur BBM satu harga yang dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bitung, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Ambon di Maluku. Sebanyak 44 penyalur telah dilaksanakan peresmian pada bulan Juni dan September 2021. Untuk sisa 34 penyalur BBM satu harga akan dilaksanakan peresmian pada beberapa lokasi, antara lain di Terminal BBM Bitung, Terminal BBM Banjarmasin, Terminal BBM Wayame Ambon, Gorontalo Utara, Aceh Singkil, dan Terminal BBM Tenau Kupang. Oke, akhirnya kita udah sampai nih di berita akhir di penghujung BES di hari ini. Kita sudah membaca dan ngobrol-ngobrol tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan. Nah, benar banget nih Rana. Tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Dari BES, BEM, Ruben, dan masih banyak lagi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Rana dari Bincang Energi. Dan saya Heri dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan.